kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia, tentu ada kekurangan, ada kesalahan, kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua selama 20 tahun penuh memberikan kepada baktimu semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu diatur, karena dicengarkan, karena difitnah bahwa kamu pengkhianat. Justru di diri kami semua saksi yang hidup, kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. G30 SPKI itu singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 dini hari. Jadi, ada sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Gerakan 30 September dan mereka menculik serta membunuh beberapa jenderal tinggi TNI AD. Tujuannya apa? Katanya sih buat menggagalkan kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal yang katanya mau menggulingkan Presiden Soekarno. Tapi, siapa yang benar-benar di balik gerakan ini? Sampai sekarang masih banyak perdebatan. Yang jelas, peristiwa ini jadi pemicu bubarnya PKI, salah satu partai komunis terbesar di dunia saat itu, dan juga jadi awal dari kejatuhan Presiden Soekarno serta munculnya Orde Baru di bawah Soeharto. Fakta-fakta penting yang perlu diketahui. Apa saja fakta-fakta penting yang perlu diketahui dari sejarah G30 SPKI? Pertama, korban jiwa. 7 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD diculik dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ini jadi salah satu tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan. Kedua, dugaan keterlibatan PKI. PKI secara resmi dituduh sebagai otak di balik gerakan ini. Namun sampai hari ini masih banyak sejarawan yang mempertanyakan kebenarannya. Ada yang bilang ini operasi intelijen, ada dari dalam militer sendiri, ada juga yang bilang ini konspirasi internasional. Intinya jangan cuma percaya satu versi aja. Ketiga, dampak politik. Setelah kejadian ini, Orde Lama pimpinan Soekarno runtuh dan digantikan oleh Orde Baru di bawah Soeharto. PKI dibubarkan, anggotanya dianiaya, dan jutaan orang yang dianggap terkait PKI menjadi korban pembunuhan massal tanpa pengadilan. Ini jadi salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia yang jarang dibahas secara terbuka. Keempat, manipulasi sejarah. Di era Orde Baru, sejarah G30 SPKI disajikan secara sepihak. Film seperti Pengkhianatan G30 SPKI diputar wajib setiap tahun yang akhirnya membentuk stigma bahwa komunis itu iblis. Padahal versi sejarah ini banyak yang diubah demi kepentingan politik. Kenapa Gen Z harus tahu dan peduli dengan sejarah G30 SPKI? Pertama, karena ini bagian dari sejarah bangsa kita. Nggak mungkin kita membangun masa depan yang baik kalau nggak ngerti masa lalunya. Kedua, biar kita nggak gampang dibodohi di era digital sekarang ini. Banyak banget hoax dan narasi sepihak beredar. Kalau kita paham sejarah dengan kritis, kita bisa membedakan mana fakta, mana opini, mana propaganda. Ketiga, biar kita bisa jadi generasi yang lebih toleran dan gak mudah menghakimi.
Tragedi 1965 mengajarkan kita betapa bahayanya stigmatisasi dan kekerasan politik. Kita harus belajar dari masa lalu, biar nggak terulang lagi di masa depan. Itu tadi sedikit penjelasan tentang G30 SPKI dan fakta-fakta penting yang harus Gen Z tahu. Sejarah ini memang berat, tapi penting buat kita pahami. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk membaca banyak sumber, dan jangan takut untuk berpikir kritis. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe channel Iman K22. Berbagi informasi itu baik, jangan lupakan. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka.